musim 09-010 ini. Ya, musim lalu dua pemain ini saling bahu-membahu untuk melakukan tekanan demi tekanan dan menyerang bagi Persib Bandung. Dan sekarang Siswanto membela Persema Malang dan Atep tetap menjadi andalan bagi Persib Bandung. Subangkit dan juga Jaya Hartono, dua pelatih yang sama-sama pernah merasakan gairah sepak bola Indonesia sebagai pemain, kali ini harus beradu strategi di Stadion Gajayana, tempat berlangsungnya Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persema Malang menghadapi Persib Bandung. Dan kita lihat Brima Pepito Sanusi dan juga Jaron Feliciano dan Ilaria Wasit Eri Bastari yang kembali dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Semua kesiapan telah dilakukan. Wasit Eri Bastari mengecek waktu dan Ilaria kick off babak pertama Super Big Match. Robi Gasbar berikan bola kali ini kepada Bima Sakti Tukima. Kasan Soleh langsung berikan umpan panjang. Masih ada Christian Rene. Kembali umpan panjang. Hampir saya tadi sebuah peluang didapatkan oleh Brima Pepito Sanusi dan masih ada Nova Arianto. Ya, kita melihat bagaimana Brima Pepito yang sejauh ini sudah mengemas 2 gol untuk Persema Malang kembali berduet dengan Jairon Feliciano, nama yang tadinya sempat tidak masuk dalam starting 11 Persema Malang. Robi Gaspar kali ini. Gol deras, sebuah sebab pojok pertama yang dilakukan oleh Robi Gaspar, top skor Persema Malang dengan 4 gol. Pemain asal Australia yang lama berumput bersama dengan Persiba Balikpapan dan juga pernah menjadi bagian dari kekuatan tim lain, yaitu Persita Tangerang, dan kali ini menjadi andalan dari Persema Malang. Gilang Angga Kusuma kembali. Gilang Angga Kusuma langsung berikan umpan panjang. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Persema Malang. Kita lihat Suroso. Dan inilah dia Erlangga Sucipto, pencetak gol pertama bagi Persib Bandung di musim ini, ketika Persib takluk 1-2 dari PSM Makassar. Haryono berikan bola ke belakang. Jenal Ihwan, pemain yang bisa bermain di segala posisi, yang memulai karirnya bersama dengan PS Banyuwangi dan kali ini menjadi kekuatan di sektor sebelah kanan pertahanan Persema Malang. Kembali Suroso. Cukup baik Suroso melakukan sebuah dummy tadi. Kasan Soleh. Bukan sebuah pelanggaran, ada Erlangga Sucipto. Di cover tadi oleh Gilang Angga Kusuma. Haryono kali ini. Christian Eloko Gonzalez. Masih ada Semi Pierre Patrick. Kembali kita lihat bagaimana Semi Pierre Patrick, pemain belakang yang cukup produktif dengan 2 gol ya sejauh ini. Jaron Feliciano juga pernah menjadi bagian Persib Bandung sebelum pindah ke Persebaya Surabaya. Iya, menarik. Karena kita lihat bagaimana tadi Atep dilanggar oleh Jenal Ihwan. Kita tahu memang pelatih Subangkit pada musim ini seringkali menempatkan Jenal Ihwan sebagai back, full back, entah di kanan atau di kiri. Ini membuat memang opsi dari skema Persema menjadi variatif. Ya, boleh jadi sesuatu strategi dari seorang Subangkit untuk bisa meredam kecepatan dari seorang Atep yang kita tahu memang dalam sederet penampilannya bersama Persib tampil begitu terengginas, dan Ihwan adalah pilihan. Kembali sebuah serangan, umpan ke tiang jauh kali ini masih ada Sinta Wicai, Hater Rentanakol. Ya, sudah 2 kali Siswanto mengirimkan bola swing tadi dari sektor kanan. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang memang harus diperhatikan oleh pertahanan Persib, khususnya di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali M. Kasan Soleh. Maksudnya kepada M. Kamri. Ya. Kita lihat, seringkali Persib mengirimkan umpan-umpan direct, umpan-umpan ke daerah. Padahal kita tahu seorang Christian Gonzalez bukanlah tipikal
striker lateral yang bisa bermain di daerah, tapi lebih suka atau menggemari bola-bola di kaki. Inilah sebetulnya yang menjadi kehilangan dari tim Persib, karena biasanya bola-bola daerah itu selalu dituju kepada seorang Hilton Morera yang pada sore hari ini tidak bisa tampil. Lebar ke dalam kali ini masih untuk Persema Malang. Tim yang memiliki prestasi berada di peringkat 7 wilayah timur kita tahun 2006. Sempat terdegradasi tahun 2007. Dan kembali lagi merumput di kasta tertinggi. Juara Indonesia Super League dan kembali percobaan dari M. Kamri. Agak berat kita lihat bagaimana anak-anak Persib untuk segera bisa menemukan penampilan yang prima. Interval 5 menit belum juga cukup buat mereka, dan pada saat yang sama kita melihat juga bagaimana anak-anak Persema Malang cukup gencar memberikan tekanan-tekanan. Play on. Cucu Hidayat. Maksudnya kepada Christian Gonzalez. Ada Maman Abdurrahman, Christian Rene Martinez tadi. Zainal Ihwan kepada Robi Gaspar. Bima Sakti berikan bola kepada M. Kasan Soleh kali ini. Pelan-pelan para pemain dari Persema Malang memainkan bola dari kaki ke kaki. Masih M. Kasan Soleh. Prima Pepito Sanusi. Maksudnya tadi berikan bola kepada M. Kamri. Masih ada Sinta Wicai, Hatera dan Nakol. Ini dia M. Kamri, pemain yang berhasil mencetak sebuah gol bagi Persema Malang. Ya, termasuk satu golnya di ujung pertandingan ketika mereka meruntuhkan Sriwijaya. Bima Sakti. Ya, kita lihat bagaimana sebuah peran yang sangat besar diberikan kepada Siswanto yang bermain free roll. Iya, menarik memang melihat Siswanto, ternyata dia tidak hanya bergerak dari posisinya di kanan, tapi juga terkadang masuk ke tengah untuk mendapatkan space sebagai stepstone untuk penyerang di lini depan Persema. Keras kita lihat. Dan ini dia kartu kuning pertama. Satu pelanggaran yang cukup keras yang dilakukan Bima untuk penetrasi dari Atep Rizal tadi. Ya, tampak kesal Bima Sakti, tapi memang sebuah tackling yang tidak perlu karena pertandingan masih sangat dini, dan saya kira memang sebuah keputusan yang terlambat dari Bima Sakti untuk melakukan clearance bola Atep tadi. Oh. Kita lihat bagaimana ini merupakan pemain-pemain muda dari Persema Malang yang memiliki prestasi sebagai juara Piala Suratin Indonesia. Berada di posisi peringkat kedua. Sebuah prestasi cukup baik bagi persepak bolaan Persema Malang. Kita melihat memang ada jarak yang cukup jauh antara lini depan dan lini kedua Persib Bandung. Berasa memang tanpa seorang Suciao Nutnuk seperti ada yang hilang, dan peran dari seorang Eka Ramdhani pun belum begitu menonjol dalam laga ini. Kembali sebuah peluang. Jeron Feliciano berhasil mencetak gol
Dan sebuah gol emosional bagi Jairon Feliciano ke gawang Persib Bandung, tim yang pernah dibelanya musim lalu dalam Jarum Indonesia Super League dan menjadikan kedudukan 1-0. Persema Malang unggul atas Persib Bandung. Iya, sebuah keberuntungan memang mendatangi Jairon di awal permainan babak pertama ini, di mana tadi kita lihat Kosin lepas dalam mengantisipasi bola, kita lihat dia agak menyesal, dan di sanalah Jairon dengan begitu mudah mencocor bola ke gawang yang sudah kosong. Dan ini juga potret dari bagaimana komunikasi yang tidak begitu jalan di lini belakang Persib Bandung. Kita lihat bagaimana sebuah set piece dari Robbie Gaspar masuk ke dalam area penalti dan sundulan dari Seme Pierre Patrick. Kita melihat sebuah komunikasi yang tidak jalan. Saya pikir Nova dan juga Sinta Wijay sebelum kemudian bola terlepas dieksekusi dengan sangat-sangat gampang oleh Jairon Feliciano. Ya, saya juga melihat ada andil kekurang sigapan dari seorang Rene Martinez tadi dalam berduel dengan Seme Patrick. Kembali kali ini tekanan melalui Siswanto. Ada Haryono tadi. Sebuah serangan balik kali ini dibangun oleh Persib Bandung. Umpan kepada Eloko Gonzalez. Robbie Gaspar. Kasan Soleh kali ini menguasai bola. Lakukan pergerakan dari M. Kamri. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh M. Kasan Soleh. Bima Sakti. Sebuah space tadi diberikan kepada Bima Sakti yang sudah berhasil mencetak 1 gol lewat tendangan dari luar kotak penalti. Ya, dan kita melihat bagaimana sebuah penyelamatan dari Nova Arianto. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Bima itu adalah bagian dari sebuah show bagaimana dominannya lini kedua sejauh ini. Dan saya juga melihat Hardiman bagaimana kolaborasi yang sangat apik, sangat manis diperagakan oleh duet Robbie Gaspar juga Bima Sakti untuk saling mengisi, saling berbagi peran. Siswanto kembali kali ini. Siswanto! Makin menggila penampilan dari Siswanto di awal-awal babak pertama ini. Kita melihat bagaimana bola rebound yang ditunggu oleh Robbie Gaspar. Iya. Juga bagian dari ancaman bagaimana lini kedua Persema Malang sangat-sangat potensial untuk melahirkan gol. Iya. Memang menarik melihat bagaimana pergerakan seorang Siswanto yang betul-betul dari seperti yang katakan free roll, masih dalam formasi ditempatkan sebagai wing kanan, tapi kita lihat tadi bagaimana dia menusuk justru dari sisi kiri. Ini justru menyulitkan konsentrasi pertahanan dari Persib, mengingat pergerakan yang begitu mobile dan rotasi yang begitu aktif dari para pemain tengah Persema Malang. Iko Putra meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak bagi penendang Persib Bandung. Ada nama Eka Ramdhani dan juga si pemilik cannonball Cucu Hidayat. Kita akan saksikan siapakah di antara dua pemain ini yang akan menjadi sang eksekutor. Dan biasanya jarak seperti ini adalah jarak yang menjadi andalan bagi Cucu Hidayat. Wasit Edi Basari meminta pagar dari Persema Malang tidak melakukan pergerakan. Dan inilah dia, Cucu Hidayat. Masih mengenai pagar. Nova Arianto. Offside atlet. Kita lihat bagaimana AW1 Fahrizal telah mengangkat bendera. Dan inilah dia reaksi dari Jaya Hartono. Zainal Ihwan. Maksudnya tadi berikan bola kepada Brima Pepito Sanusi. Masih Jairon Feliciano. Robbie Gaspar. Itulah dia. Tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang membahayakan selalu dilepaskan oleh Persema Malang. Ya, benar-benar sebuah show kita lihat. Kita melihat bagaimana sebuah umpan tarik dan Robbie dengan kaki kiri beracun yang melepaskan tendangan tadi. Cukup akurat. Dan penyelamatan yang dilakukan Kosin Sinta Wijay juga cukup bagus. Kembali Zainal Ihwan kali ini. Betul-betul dibuat sibuk ini pertahanan Persib Bandung. Serangan yang bergelombang dan deras dari anak-anak Persib betul-betul tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak Persib untuk bisa mengembangkan permainan mereka.
Kita lihat bagaimana pressing terus diperagakan meski sudah. Ya, kita lihat. M. Kamri kali ini, dan M. Kamri cukup memberikan sebuah tekanan para pemain dari Persema Malang. Ya, kita juga melihat bagaimana sebuah upaya yang cerdas tadi ketika Nova melakukan sliding untuk menghentikan Maman, saya pikir, atau Cucu. Ya, Cucu Hidayat. Sepertinya sedikit bermasalah apa yang dialami oleh Cucu Hidayat. Kita melihat di bench Persib Bandung, nama Suco Nutnung tetap terregister dalam laga ini. Meski dengan kondisi hanya 70%. Ya, kita lihat bagaimana prosesi sampai kemudian bagaimana Cucu terkapar di lapangan. Ya, dalam peristiwa tadi, Hardiman justru Cucu tidak ada dalam skema karena dia justru mengalami kram. Karena tadi yang menghadang atau memblok tendangan Kamri adalah Nova Arianto. Betul. Ya, drop ball saja tadi. Ya, sebenarnya Arema unggul 1-0 atas Sriwijaya FC. Penampilan yang semakin dahsyat ditunjukkan oleh Arema Indonesia. Kita lihat kali ini para pemain dari Persib Bandung berusaha untuk kembali mengoptimalkan gaya permainan mereka setelah sempat tertekan oleh tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Persema Malang yang bermain secara kolektivitas yang memang sedikit menyulitkan bagi Persib Bandung yang kehilangan seorang Hilton Morera di barisan depan dan juga belum tampilnya seorang Suco Nutnung yang masih mengalami cedera di bangku cadangan. Ya. Membuat Eka Ramdhani bekerja cukup keras. Ya, sejauh ini memang kita belum melihat visi permainan dari Persib. Arah permainan, organisasi permainan yang biasanya mereka begitu rapi, begitu terorganisir. Kali ini justru mereka lebih sibuk untuk membendung serangan bergelombang dari anak Persema. Belum kelihatan memang. Iya. Dan berasa sekali mereka tanpa seorang Hilton yang kerap merepotkan dan juga sekaligus merusak konsentrasi belakang lawan. Sangat berani kita lihat tadi Nova Arianto bermain dengan Sinta Wicai, Hatta Hetanako. Ya, kita bagaimana Rendra dan juga Hardiman tidak diberikan space, tidak diberikan kesempatan sama sekali para pemain Persib untuk bernafas ketika mereka menguasai bola di pertahanan. Langsung Siswanto Kamri melakukan tekanan. Kita lihat bagaimana Rene Martinez atau Cucu Hidayat. Ya, Rene Martinez tampaknya langsung memberikan sikunya Ya, ke wajah dari Siswanto. ada gerakan tangan kiri dari Rene menghentikan pergerakan Siswanto dengan memegang bagian wajah dari Siswanto. Sebuah set piece yang saya pikir bisa menjadikan ancaman buat Persib Bandung, dan di situ ada Robi Gaspar. Ya, tabah hujan kembali mengguyur Stadion Gajayana di Kota Malang ini. Dan Robi Gaspar, terjatuh dua pemain Brima, Pepito Sandosi dan juga Pierre Seme Patrick menerima umpan dari Robi Gaspar. Ya, kita lihat dengan cuaca yang sudah mulai diguyur hujan, ini tentu akan membuat bola menjadi lebih liar dan membutuhkan kewaspadaan yang tinggi tentu saja dari para pertahanan kedua kesebelasan. Pierre Seme Patrick, Gilang Angga Kusuma kali ini. Eka Ramdhani, Haryono, wasit Edi Bastari tadi. Brima Pepito Sanusi mundur cukup jauh. Ya, Jeron Feliciano, cukup deras hujan kali ini. Kita lihat masih Jeron Feliciano direbut tadi oleh Christian Rene Martinez. Atep, duel dia dengan Bima Sakti. Haryono kali ini. Kita lihat bagaimana Siswanto tadi. Tidak diberi kesempatan betul-betul. Ini membutuhkan energi yang besar pasti bagi Persema Malang untuk melakukan tekanan-tekanan yang sangat frontal ke pertahanan Persib di awal permainan babak pertama ini. Ya, Persiba unggul melalui Sultan Sama, pemain yang sebelumnya juga memperkuat tim nasional U23 di ajang SEA Games.
Ya, jelas memang sebuah situasi yang menguntungkan buat Cucu Hidayat dan Bima memberikan sebuah hadangan. Ya, tampak Bima melakukan protes. Kita masih menunggu apakah memang pelanggaran tadi eksis atau interpretasi wasit yang melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Kita lihat. Ya, Bima masuk dari belakang saat Cucu sudah melepaskan tendangan. Dan saya kira memang ini sebuah pelanggaran. Ya, technical foul. Ya. Dan situasi yang kedua buat seorang Cucu, saya pikir para penanggung jawab teknis di balik layar Persib Bandung harus segera berpikir untuk bisa menarik keluar seorang Cucu Hidayat. Satu pertanyaan penting, apakah Susjan Nurnom berani dimainkan oleh Jaya dengan kondisi hanya 70%? Ketika dia juga terpaksa harus ditarik keluar lapangan pada saat mengalami cedera melawan Arema Malang. Sebuah jarak tembak yang sangat baik bagi seorang Eka Ramdhani. Dan bisakah kali ini Eka Ramdhani untuk menambah sebuah golnya dalam sepanjang karirnya bersama dengan Persib Bandung, di mana ia belum mencetak sebuah gol pun di musim ini. Eka Ramdhani kembali mengenai pagar. Maman Abdurrahman kali ini bisa dipotong tadi oleh M. Kamri, dan kali ini sebuah serangan cepat dibangun oleh M. Kamri. Lebaran ke dalam masih untuk Persema Malang. Sejauh ini baru mengalami 1 kali kekalahan di kandang mereka di Stadion Gajayana. Semi Pierre Patrick kembalikan kepada M. Kasan Soleh. Cukup kosong, kita lihat bagaimana M. Kasan Soleh tadi. Ya, M. Kamri kali ini masih M. Kamri. Sebuah sliding tackle yang sangat tepat. Kita melihat bagaimana anak-anak Arema, dan lagi-lagi kita harus bicara bagaimana lini kedua mereka begitu ofensif. Ya. Dengan mobilitas dan rotasi yang sangat-sangat jalan. Ini dia bagaimana Kamri tiba-tiba sudah berada dalam areal penalti Persib. Kembali Siswanto kali ini bersiap-siap, 4-0. Sepak pojok kedua tim. Wow! Apakah ini kembali menjadi sebuah gol? Sebuah sepak pojok berhasil dimanfaatkan oleh Brima Pepito Sanusi. Gol ketiga dan menjadikan 2-0. Persema Malang unggul atas Persib Bandung di sore hari ini. Sebuah hasil yang tentunya tidak mengenakan bagi Persib Bandung di babak pertama. Ya, saya pikir ini sundulan yang sangat-sangat berkelas dari sebuah asis sepak pojok Siswanto yang juga sama bagusnya. Kita melihat bagaimana koordinasi di lini belakang Persib juga terpecah. Kita lihat bagaimana sebuah sepak pojok yang sangat bagus, dan ini dia sundulan dari seorang Brima Pepito yang praktis tanpa kawalan sama sekali. Begitu mudah dan begitu akurat sundulan yang dilepaskan oleh Brima. Iya, saya juga melihat di sini ada peran sedikit kesalahan dari seorang Kosin dalam mengantisipasi bola tendangan pojok tadi. Seorang kiper ketika keluar dari sarangnya tentu dia sudah memperhitungkan apakah bola itu bisa diraih atau tidak. Dan tadi kita lihat bagaimana Kosin tidak begitu antisipatif dalam mengantisipasi bola tendangan sudut dari Siswanto, sehingga Brima Pepito bisa menjangkau raihan tangan dari Kosin dengan kepalanya untuk langsung merobek gawang Persib Bandung. Ini dia pemain yang paling banyak diincar, yaitu Siswanto. Kita lihat sebuah pelanggaran tadi jelas terlihat dilakukan oleh Christian Rene Martinez. Iya, situasi yang betul-betul tidak menguntungkan bagi Persib. Betul, 2 gol dalam interval 10 menit. Tidak pernah dialami oleh tim Persib sebelumnya situasi seperti ini. Di tengah keterbatasan yang mereka alami, tentu ini menjadi semakin berat bagi misi Persib untuk mendapatkan 1 poin minimal di kandang Persema Malang. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan seorang Budi Sudarsono. Iya. Dan kalau kemudian Budi yang dimainkan boleh jadi konsentrasi di lini kedua dan bahkan juga lini belakang Persema Malang akan sedikit terganggu. Boleh jadi juga bisa terpecah nantinya.
ketimbang dengan hanya memainkan seorang Erlangga yang praktis tidak memberikan kontribusi yang maksimal buat skuad. Kita lihat. Eloko Gonzalez kali ini. Masih ada Zainal Ihwan tadi yang langsung memotong bola. Datang kali ini tekanan dari Gilang Angga Kusuma kepada Haryono. Balikan ke belakang. Eka Ramdhani bermain melebar. Masih Eka Ramdhani. Pergantian pemain dari Persib Bandung, 27 keluar. Baru saja Hardiman dibicarakan bagaimana kebutuhan Persib terhadap seorang penyerang lateral seperti Budi Sudarsono dan Cucu Hidayat. Betul saja tadi Hardiman sempat ulas bahwa pemain ini sudah 2 kali mengalami gangguan dan tampaknya memang tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan saya kira dengan masuknya Budi ada 3 penyerang sekaligus yang ditempatkan oleh Coach Jaya Hartono di lini depan, di mana sebelumnya sudah ada Christian Gonzalez dan juga Erlangga. Semi Pierre Patrick. Jairon Feliciano kali ini. 2 penyerang dari Persema Malang sudah berhasil mencetak gol di pertandingan sore hari ini. Meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat bagaimana Sinta Wechai Hatay Ratanakol harus menerima kenyataan dalam 25 menit jalan pertandingan sudah 2 gol bersarang ke gawangnya. Sebuah hasil yang tentunya tidak pernah ia alami sepanjang karirnya bersama dengan Persib Bandung musim ini. Kita lihat hujan semakin deras mengguyur lapangan di Stadion Gajayana. Kita juga berarti bagaimana drainase di stadion ini juga bagus, tidak mengganggu pergerakan bola. Kita juga menantikan seperti apa perubahan formasi dari skuad Persib Bandung. Kembali kali ini Siswanto yang menguasai bola, masih Siswanto. Christian Rene Martinez kali ini. Atep. Maman Abdurrahman. Haryono. Erlangga Sucipto. M. Kamri tadi cukup baik melewati Gilang Angga Kusuma. Umpan daerah kepada Jairon Feliciano. Ditunggu dia oleh Nova Arianto. Sama cerdas kedua pemain ini. Ya, penampilan yang patut kita garis bawahi terhadap seorang M. Kamri yang mobile dan mampu secara individual beberapa kali melewati pertahanan Persib Bandung. Sinta Wechai Hatay Ratanakol tadi. Kita lihat bagaimana Jairon Feliciano. Ya, saya pikir sebuah tabrakan yang tidak begitu serius. Ya. Ya, saya kira benturan yang tidak terlalu serius memang. Inilah Sinta Wechai yang sudah kebobolan 2 gol dalam tempo waktu 23 menit. Bukan hari yang baik tampaknya bagi Sinta Wechai. Christian Rene Martinez kembalikan bola kepada Maman Abdurrahman. Nova Arianto. Eka Ramdhani. Atep. Ada Suroso tadi. Zainal Ihwan.
Dan bagaimana Erlangga Sucipto musim kedua bersama dengan Persib Bandung. Sebelumnya merumput bersama dengan Delta Sidoarjo. Yang kali ini adalah Brima Pepito Sanusi. MK Amri. MK Sansoleh berikan bola kepada Jairon Feliciano. Cukup baik kali ini MK Sansoleh. Mama Abdurrahman benar-benar lugas mengawal daerah pertahanan. Ya, lapangan memang sangat licin, membuat para pemain sedikit sulit dalam melakukan sebuah akselerasi. Lebih Gaspar tadi. Pemain memiliki nama lengkap Robert Mark Gaspar. Christian El Loco Gonzalez baru bisa mencetak 1 gol musim ini. MK Sansoleh, Brima Pepito Sanusi, Christian Rene Martinez kali ini, Eka Ramdhani, ada Zainal Ihwan, Siswanto, masih Siswanto, kita lihat sangat baik Siswanto. Ya, dan luar biasa mobilitas seorang Siswanto. MK Amri. Siswanto kali ini berada di sektor sebelah kiri. Masih Siswanto. Berikan kepada MK Sansoleh. Kembalikan lagi kepada Siswanto. Mencoba memberikan umpan ke tiang jauh. Keluar lapangan. Tendangan gawang saja bagi Persib Bandung. Atep kali ini. Masih Atep, berikan bola kepada Haryono. El Loco Gonzalez. Kembalikan lagi kepada Haryono. Tidak offside. Gilang Angga Kusuma. Langsung berikan bola ke dalam kotak penalti. Ball screening yang menarik. Ya, kita lihat hari ini menjadi murah senyum bagi seorang Siswanto karena beberapa kali dia harus mendapatkan ganjaran tackling keras dari mantan rekan-rekannya. Kita lihat bagaimana dan giliran hari Arianto tadi. Ya. Dan ini juga harinya seorang Siswanto yang benar-benar dominan, memberikan kontribusi buat Persema Malang. Masih Atep. Kembalikan lagi bola kepada Maman Abdurrahman. Siswanto kali ini. Jairon Feliciano. Ada pengawalan cukup baik dari Nova Arianto. Robi Gaspar. Timing yang pas dari Sinta Wicai Hantai Ratanapol. Tetap mesti ekstra hati-hati memang karena bola licin. Budi Darsono kepada Erlangga Sucipto tadi. Ada Zainal Ihwan, pemain yang pernah tampil di tim nasional Indonesia pada Piala Tiger 2002 dan juga pra Piala Asia dan pra Piala Dunia 2004. Atep kali ini cukup baik Atep. Bisa dikuasai dengan mudah oleh Iko Mangputra. Ya, saya pikir ini percobaan pertama sejauh ini buat skuad Persib Bandung. Meski lemah tadi apa yang dilakukan oleh Atep dari tiang jauh tadi. Masih Siswanto. Kembali lagi umpan-umpan silang menjadi kekuatan dari Persema Malang. Kita lihat bagaimana Siswanto yang kali ini bermain di sektor sebelah kiri.
Eka Ramdhani. Ada M. Kamri. Pelanggaran dari Eloko Gonzalez terhadap M. Kamri. Kita lihat bagaimana Eloko beberapa kali harus turun ke bawah untuk menjemput bola karena memang dia sering kali kurang mendapatkan suplai di depan, dan kali ini tampaknya emosi sudah mulai bercampur dalam jiwa kita. Ya, keras sekali sebuah sliding dari Eloko terhadap M. Kamri. Kita lihat lagi. Ya, semacam sodokan kita melihat bagaimana sliding dari Eloko menerpa kaki dari Kamri. Saya kira sebuah pelanggaran yang mestinya mendapatkan peringatan kartu kuning. Tapi ini juga potret bagaimana rasa semi frustrasi saya pikir Eloko Gonzalez yang jarang memang mendapatkan suplai. Itu juga melihat bagaimana Eka juga lebih banyak beredar dan beroperasi di sayap. Satu warning buat seorang Jaya Hartono dalam situasi yang sulit, meski itu pahit, Suchao Notnom adalah pilihan, adalah solusi alternatif untuk menyeimbangkan perlawanan di lini kedua. Budi Sudarsono kali ini umpan sangat baik Budi Sudarsono. Dan kembali sebuah timing dari Iko Mangputra. Ya, keputusan yang pas. IKP keluar dari sarangnya, meninju bola tadi. Robi Gaspar. Ya, itulah baru pertama kali kita lihat bagaimana seorang Budi mengirimkan manuver. Betul. Ke lini pertahanan Persema. Dengan gawang saja kali ini bagi Persib Bandung. Tim ini juga pernah masuk dalam 8 besar Liga Indonesia tahun 96, 97 dan juga 2001. Robi Gaspar lebih berperan sebagai seorang gelandang bertahan bersama dengan Bima Sakti. Sintawicai Hater Tanako, M. Kasan Soleh juga menjadi kekuatan Persekapas Pasuruan ketika tampil menjadi semifinalis Liga Indonesia tahun 2006. Suroso, Pierre sama Patrick berikan bola kepada M. Kasan Soleh. Ya, cukup tenang kita lihat bagaimana koordinasi di lini belakang Persema Malang. Brima Pepito Sanusi kali ini. Jero Feliciano. Panggung. Haryono kali ini. Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Ya, tampaknya setiap serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persib sudah mudah dibaca oleh pertahanan Persema melalui intercept mereka yang sangat akurat. Kita lihat bagaimana Siswanto tadi sudah meminta bola, melakukan pergerakan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Eka Ramdhani kali ini merubah arah. Menuju kepada Atep. Ya. Haryono kembali. Budi Sudarsono. Eloko Gonzalez. Pelanggaran tadi dari Semi Pierre Patrick terhadap Eloko Gonzalez. Ya, ini situasi ketiga tampaknya. Namun dari jarak yang lebih jauh. Akankah kali ini bisa menembus langsung ke gawang Iko Mangputra? Giliran Budi yang menghadapi bola untuk melakukan eksekusi. Siap-siap kali ini Budi Sudarsono.
Pelan saja Budi Sudarsono tadi. Ya. Ada keraguan tadi sebelum Budi melakukan eksekusi. Sepertinya masih berpikir untuk mengumpan atau menendang langsung. Tapi kita lihat akhirnya tendangan lemah justru dilepaskan oleh Budi. M. Kamri. Ada sesuatu kali ini. Jairon Feliciano. Ya, inilah dia pemain yang paling sering terjatuh, Jairon Feliciano. Ya, saya juga melihat gimana Jairon Feliciano tipikalnya sama dengan apa yang dimiliki oleh Persib Bandung, Hilton Morera. Sama-sama aktor di lapangan. Iya. Dan seringkali melakukan tricky. Betul. Kita melihat sebelum Jairon terjatuh tadi, sebuah umpan yang sangat-sangat bagus yang dilepaskan Kasan Soleh. Kita lihat bagaimana para bobotoh yang juga hadir di Stadion Gajayana di Kota Malang. Inilah dia Aji Nurpijal. Tampak sudah diberikan sebuah instruksi untuk melakukan pemanasan oleh asisten pelatih Robi Darwis. Bima Sakti Tukiman. Ya, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Rendra tadi. Bima seolah terlahir kembali. Kita mencatat bagaimana rekan-rekan seangkatan Bima dalam proyek PSSI Primavera. Banyak yang sudah menggantung sepatunya. Tapi Bima justru semakin moncer bersama Persema. Nova Aryanto. Eka Ramdhani kali ini kepada Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Gagal tadi dan kali ini sebuah serangan balik melalui M. Kamri. Langsung cepat kepada Jairon Feliciano. Masih Jairon Feliciano, kita lihat. Masih Jairon Feliciano. Brima Pepito Sanusi kali ini masih Brima. Sangat sulit memang mengontrol bola dalam keadaan lapangan yang sangat licin. Ya, ada juga kesan ketidakpercayaan diri dari seorang Jairon. Bagaimana dalam situasi yang cukup bebas dan cukup dalam ruang yang pas tadi untuk bisa melesakkan bola langsung ke gawang Sinta Wijay. Tapi dia justru memberikan sebuah true pass untuk Brima. Cristiano Loco Gonzalez kali ini. Budi Sudarsono, umpan sangat baik. Ya, sebuah peluang. Masih mengenai. Apakah ini menjadi handball? Ya, jelas memang salah satu dari El Loco Gonzalez atau Erlangga Sucipto sudah handball duluan. Tapi kita juga mencatat bagaimana skema 1-2 antara El Loco dan juga Atep tadi sangat bagus untuk melahirkan sebuah ancaman yang serius buat skuad Persema Malang. Kasan Soleh kali ini. Sebuah peluang tadi dari Erlangga Sucipto. Kita lihat dalam tayangan lama bagaimana umpan dari Budi Sudarsono mengenai tangan dari Erlangga Sucipto. Gilang Angga Kusuma, M. Kasan Soleh. Ya, kartu kuning dikeluarkan kepada Gilang Angga Kusuma. Dan ini membuat Gilang Angga Kusuma harus absen dalam partai menghadapi Persija Jakarta nanti. Sebuah kehilangan cukup besar bagi seorang Gilang Angga Kusuma yang akan absen nanti di pertandingan berikutnya. Ya, ada gerakan tadi yang agak tinggi dari kaki Gilang, tapi sebetulnya tidak sengaja saya kira Gilang, karena memang bola masih 50-50. Gilang dengan Kasan Soleh tadi.
Pierre Samuel Patrick. M. Cambry kali ini. Jayron Feliciano, masih Jayron Feliciano. Jayron dan gol! Itulah dia, Jayron Feliciano mencetak sebuah gol indah untuk menjadikan keadaan 3-0 unggul atas Persib Bandung di sore hari ini. Ini dia gol yang indah, gol yang saya harus katakan bahwa gol yang sangat-sangat impresif. Kita melihat bagaimana sebuah pergerakan dari sektor kiri dan sebuah umpan yang sangat manis dari Kasan Soleh tadi. Jayron dengan satu gocekan melepaskan tendangan yang sangat-sangat terukur. Sebuah gol yang sangat-sangat impresif. Kita harus sebut seperti itu. Iya, kalau kita lihat memang tidak adanya pengawalan yang begitu rapat dari ini pertahanan Persib terhadap seorang Jayron yang didahului oleh umpan dari Cambry yang begitu bebas, dan kita lihat tendangan yang memang sulit untuk bisa dijangkau oleh Sintawecai dalam jarak yang saya kira cukup jauh. Luar biasa, tidak ada pengawalan. Saya kira ini menjadi bukti bagaimana lemahnya lini pertahanan Persib dalam melakukan koordinasi, khususnya ketika mereka mendapatkan transisi dari menyerang menjadi bertahan. Betul-betul kita tidak melihat roh Persib berada di Stadion Gajayana pada sore hari ini. Mereka tampil di bawah tekanan dan juga tidak bermain baik secara organisasi. Hari cukup berat bagi seorang Jaya Hartono. Di babak pertama mereka tertinggal 3 gol. Kita lihat hampir saja, sangat mudah sekali. Bola dikirimkan langsung ke pertahanan tanpa ada pengawalan dari lini belakang Persib ataupun juga bek sayap kanan di mana ditempati tadi. Kita juga harus memberikan catatan untuk penampilan Kosin Sintawicai yang juga tidak begitu optimal pada petang hari ini. Ya. Kita tahu bahwa 2 gol pertama Persib boleh jadi juga lahir karena kekurang sigapan dari Sintawicai. Kebobolan yang ke-6 dalam 6 penampilan terakhir Sintawicai bersama Persib. Maman Abdul Rahman tadi. Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Haryono. Masih Eka Ramdhani. Budi Zarsono memberikan bola kembali kepada Haryono. Eloko Gonzalez. Haryono tadi. Ya, Eri Basari wasit memimpin jalan pertandingan mengakhiri babak pertama 3-0 sore hari ini yang membuat pertahanan dari Persib Bandung sedikit kewalahan, dan inilah dia kick off babak kedua. Satu PR berat tentu saya buat skuad Persib Bandung dalam situasi tertinggal 3 gol. Kita menantikan apakah ada perubahan yang sangat frontal yang bisa mereka munculkan di sepanjang babak kedua ini. Siswanto kali ini. Jayron Feliciano. Masih Siswanto. Ya, tidak offside ternyata. Umpan kali ini. Brima Pepito Sanusi telah menunggu tadi. Budi Darsono. Ya, hujan tampaknya memang sudah berhenti mengguyur Stadion Gajayana ini. Terlihat lebih lepas para pemain dari Persib Bandung di awal-awal babak kedua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu cermin bagaimana mereka bisa tampil lebih lepas, jauh lebih terbuka. Jaya Hartono masih menyimpan sebuah teka-teki. Akankah menampilkan seorang Suchau Nutnum di babak kedua ini? Atep kali ini menguasai bola bagi Persib Bandung. Masih Atep, kita lihat. Maksudnya tadi kepada Eka Ramdhani. Langsung saja bola dihalau oleh Suroso.
Christian Rone Martinez. Ikomang Putra. Robi Gaspar yang memberikan andil di gol pertama lewat sebuah tendangan dari jarak jauh untuk memberikan umpan terhadap Bima Pepito Sanusi yang diteruskan oleh Jairon Feliciano. Haryono. Kembali Haryono kali ini. Cukup jalan kali ini. Bola dari kaki ke kaki para pemain Persib Bandung. Ya, tapi kita juga melihat bagaimana disiplin yang sangat-sangat bagus dari anak-anak Persema Malang. Bima Sakti. Bima Pepito Sanusi. MK Sansoleh. MK Amri kembali kali ini. Jairon Feliciano. Gagal dia melewati Maman Abdurrahman. Kapten kesebelasan dari Persib Bandung. Budi Sudarsono. Kita lihat bagaimana pelanggaran memang jelas terlihat tadi. Dilakukan oleh Zainal Ihwan terhadap Christian Gonzalez. Ya, menarik melihat bagaimana profil seorang Zainal Ihwan. Meski berkarakter penyerang, tapi juga cukup piawai dan sangat disiplin. Ditempatkan sebagai seorang back, kita lihat bagaimana ganjalan yang cukup baik tadi, meski harus berujung pada tendangan bebas bagi Persib. Ini bukti bahwa memang Zainal juga mampu diandalkan di lini pertahanan. Beberapa kali di sepanjang babak pertama kita melihat ada peluang-peluang yang didapatkan oleh Persib lewat set piece. Dan ini yang pertama di babak kedua. Apakah Atep, Eka, atau bahkan Budi? Hanya ada 2 nama di situ. Kita lihat bagaimana wasit Edi Basari meminta para pemain sedikit mundur. 4 pemain, Atep, Maman Abdurrahman, dan juga Eka Ramdhani. Dan kita lihat Atep kembali mengenai pagar. Robi Gaspar kali ini berikan bola kepada MK Amri. Ada Gilang Angga Kusuma. Harus berhati-hati Gilang Angga Kusuma yang sudah mengantongi 1 kartu kuning. Ya, saya kira juga Gilang tidak tampil cukup baik pada pertandingan sore hari ini. Dia selalu saja terlambat dalam mengantisipasi, juga kalah dalam kecepatan untuk melawan Kamri. Kita ini juga merupakan contoh bagaimana Gilang Angga terpaksa harus menarik badan dari Kamri untuk mengimbangi kecepatan dari pemain yang sangat lincah ini. Eka Ramdhani. Sangat baik Budi Sudarsono kita lihat tadi. Tapi masih ada Robi Gaspar, dan kali ini pelanggaran Robi Gaspar atau juga pelanggaran terhadap MK Sansoleh dari Budi Sudarsono. Ya, Boboto yang hadir. Seperti tidak percaya, kita lihat bagaimana ekspresi dari para Boboto. Iya, dan skor 3-0 ini skor terbesar dialami Persib. Kalau saja ini bertahan sampai akhir untuk pertama kalinya di musim ini, kekalahan yang cukup signifikan dialami oleh Maung Bandung. Ya, kita lihat Persiba unggul 2-1. Di mana Persiba menambah gol melalui Jelo dan juga Kurniawan sempat memperkecil kedudukan.
keras saya pikir apa yang dilakukan oleh Brima. Harusnya ada peringatan dari Eri Bastari untuk Brima Pepito. Oh. Ya, ada upaya mengganjal memang tadi dari Brima Pepito. Haryono kali ini. Erlangga Sucipto. M. Kamri. Ya, kedua tim memang kita lihat kembali sebuah pelanggaran. Kali ini terhadap Brima Pepito Sanusi. Ya, dikepung oleh dua pemain ya. Kita lihat antara Novarianto dan juga Gilang Angga. Spesialisasi dari Robi Gaspar mengirim umpan panjang. Eka Ramdhani kali ini. Suroso berikan bola kepada Robi Gaspar. Bima Sakti. Robi Gaspar kembali. Bima Sakti kali ini. Ya. M. Kamri. Ball position. Relax sekali kita lihat bagaimana anak Persema memainkan bola. Komang Putra. Budi Sudarsono kali ini. Kita lihat bagaimana seorang Budi tidak memiliki visi yang jelas dalam merangkai serangan. Sebetulnya dalam posisi sangat terbuka bagi Budi untuk bisa memulai ataupun membuka kesempatan bagi Persib memasuk ke kotak penalti, tapi umpan yang tidak jelas. Komang Putra, pemain paling senior di kubu Persema Malang, sudah berusia 37 tahun. Menjaga gawang yang pernah juga merasakan membela tim nasional Indonesia. Sinta Wicai, Hatta Datanakol. Robi Gaspar. Haryono kali ini. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Haryono kali ini menguasai jalannya pertandingan sejauh ini para pemain Persib Bandung, tapi masih belum bisa menembus daerah kotak penalti. Kita lihat bagaimana Siswanto membantu pertahanan. Luar biasa mobilitas Siswanto. Dia seperti ada di mana-mana. Berikan bola kepada Jairon Feliciano. Sebuah serangan balik kali ini dibangun oleh Laskar Kenarok. Masih berusaha dikejar, kita lihat. Dia Siswanto. Pelatih Jaya Hartono memberikan sebuah instruksi. Eka Ramdhani. Haryono kali ini kembalikan kepada Atep. Kembali serangan melalui Atep. Eloko Gonzalez yang bermain melebar. Umpan ke dalam kotak penalti. Ada Budi Sudarsono. Bima Sakti. Pierre Seme Patrick. Kembali lagi Robi Gaspar. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Haryono. Eka Ramdhani cukup kosong. Budi Sudarsono kita lihat kali masih Budi Sudarsono. Kita lihat bagaimana lambatnya bola rebound yang mestinya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Atep. Agak ragu Atep untuk meneruskan bola rebound. Kita lihat bagaimana Budi sudah berusaha melewati Brima Pepito dan juga Jenal Ihwan. Dan bola liar kita lihat Atep semestinya datang lebih cepat. Kita lihat justru dia masih kalah cepat dengan sergapan kedua dari Komang Putra. Sebuah sliding yang sangat bersih dari Maman Abdurrahman. M.
Demikian oleh Ikhwan. Masih ada Christian Ronde Martinez kembali kali ini pada pemain Persib Bandung. Direbut kali ini oleh Semi Pierre Patrick. Haryono. Eka Ramdhani, Haryono kembali. Erlangga Sucipto, Eka Ramdhani, Haryono. Gaya permainan seperti inilah yang tidak ada di babak pertama tadi. Ya, terlambat saya pikir untuk bisa keluar. Meski ada sekitar 30 menit depan. Dan kita melihat bagaimana peragaan yang benar-benar sama sekali tidak memunculkan komunikasi yang prima. Sesuatu memang harus segera dilakukan oleh seorang Jaya Hartono untuk memperbaiki kinerja dalam timnya sendiri. Kita melihat bagaimana wajah-wajah pasrah dari para bobotoh yang juga hadir di Stadion Gajayana. Haryono kali ini. Erlangga Sucipto. Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma. Umpan dalam kotak penalti. Atep datang membantu. Direbut tadi oleh Zainal Ikhwan. Meninggalkan lapangan permainan. Haryono. Eka Ramdhani. Ya, dari Arema menambah gol melalui M. Fahrudin. Semakin memantapkan posisinya di klasemen puncak Jarum Indonesia Super League Arema Indonesia. Atep kali ini. Sebuah percobaan sangat baik dari Atep. Ya, tendangan-tendangan langsung seperti ini memang perlu diperbanyak oleh anak-anak Persib. Karena kesulitan mereka untuk bisa menembus barikade pertahanan, membuat peluang lain harus diciptakan dengan cara seperti ini. Namun kita lihat bagaimana permainan yang sangat apik diperagakan oleh Iko Mangputra dalam mengamankan gawangnya. Aloko Gonzalez, De Pierre sama Patrick. Offside. Maman Abdurrahman, Eka Ramdhani kali ini. Budi Sudarsono. Bermain cukup mobile di babak kedua Budi Sudarsono. Tampaknya menggantikan peran dari Hilton Morera. Balik kali ini Maman Abdurrahman. Dipatahkan. Serangan kembali melalui Siswanto. Ya, seorang pemain tergeletak dan bola dibuang saja tadi oleh Siswanto. Brima Pepito Sanusi. Kesalahan sendiri tampaknya tadi dari Brima Pepito Sanusi. Robi Gaspar. Haryono kembali kali ini Eka Ramdhani. Berikan bola kepada Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma duel dengan M. Kamri. Sulit sekali kita lihat Gilang Angga Kusuma. MK Sansoleh kembali kepada Robi Gaspar. Siswanto kali ini. Serangan dari Persema Malang oleh Siswanto. Pelan saja berikan kepada Brima Pepito Sanusi. Datang kali ini M. Kamri atau Zainal Ikhwan dan kali ini bola dikuasai oleh Siswanto. Bukan sebuah pelanggaran kita lihat walaupun ada sedikit gerakan dari Maman Abdurrahman. Ya, baik sekali memang penampilan Siswanto dan seringkali merepotkan koordinasi dan juga konsentrasi pertahanan Persib. Sementara kita lihat bagaimana Sucau masih santai di bench. Tampaknya belum ada tanda-tanda dari Coach Jaya Hartono untuk menurunkan pemain Thailand ini. Iya, Roman Camelo memperbesar keunggulan
Arema Indonesia atas Sriwijaya FC. Tur yang sangat tidak baik dari Sriwijaya FC yang kembali harus tertinggal gol. Jairon Feliciano. Zainal Ihwan kali ini. Masih Zainal Ihwan. Mengandalkan serangan balik. Serangan dari para pemain Persema Malang yang telah unggul 3 gol. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, play on. Sesuatu yang biasa. Haryono kali ini. Gilang Angga Kusuma. Christian Eloko Gonzalez, Budi Sudarsono, Erlangga Sucipto, masih Erlangga Sucipto. Sebuah antisipasi yang cukup bagus dari Seme Pierre Patrick. Atep, ya Persib Bandung telah melakoni 6 partai tandang. Mereka baru berhasil meraih 2 poin. Lewat 2 hasil seri dan 4 kali kekalahan, belum sekalipun meraih kemenangan. Umpan sangat baik tadi. Oh, sebuah kesempatan sebetulnya bagi Christian Gonzalez. Kita lihat memanfaatkan bola liar tadi yang melambung tinggi di atas gawang IKP. Kita melihat bagaimana saking jarangnya Eloko Gonzalez mendapatkan kesempatan dalam situasi yang cukup bebas. Iya. Kita sama-sama menyaksikan bagaimana tendangannya menaik tinggi di atas mistar IKP. Seperti kesulitan kita melihat bagaimana lini kedua Bandung berkreasi dalam mendesain serangan. Dan kita ingin melihat satu nama, Gildansyah tampaknya. Gilang Angga Kusuma. Ya, sedikit memang para pemain dari Persema Malang mengendurkan serangannya. Dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain dari Persib Bandung untuk melakukan tekanan demi tekanan. Eloko Gonzalez berikan bola kepada Atep kali ini. Masih Atep di sebelah kanan pertahanan Persema Malang. Ya, kita lihat bagaimana penampilan yang kurang prima diperlihatkan oleh Atep. Beberapa kali bola-bola swing yang dilepaskan dari sektor kiri tidak mengarah ke sasaran. Dan inilah suasana agak mendung di bench Persib Bandung. Saksikan bagaimana Ngalamania memberikan dukungan kepada Persema Malang. Sinta Wecai, Hatai Ratanakol. Dan apabila Persema Malang mampu terus mempertahankan, ya kita lihat Suroso. kembali satu kesempatan, tentu dari sebuah set piece. Dengan jarak tembak yang jauh lebih ideal. Iya, jelas sekali memang. Handsball dari Suroso. Betul. Saya tidak mengerti Hardiman kalau ini juga gagal lagi. Ya. Pasti sudah hilang berbagai cara yang bisa dilakukan oleh Persib untuk bisa membobol gawang Iko Mangputra. Tapi kita juga mulai bagaimana IKP dibentengi sampai 9 nama di depan mulut gawangnya. Apakah kali ini kesempatan buat Eloko Gonzalez untuk mengeksekusi set piece ini? Bahkan sampai seorang Maman pun sudah berada di depan mulut gawang IKP. Eloko Gonzalez, Eka Ramdhani. Juga ada Budi Sudarsono.
Kesempatan kembali bagi Persib Bandung untuk bisa mencetak gol. Semua nama pemain Persema turun ke bawah. Eka Ramdhani kembali lagi mengenai pagar. Ini merupakan untuk yang keempat kalinya tendangan bebas dari Persib Bandung. Pelanggaran Jelas, di luar kotak. Ya. Kartu kuning diberikan kepada Pierre Samuel Patrick. Ya, berbagai situasi dead ball secara tidak langsung diberikan dari Persema kepada anak-anak Persib Bandung. Namun sejauh ini mereka masih saja gagal memanfaatkan bola-bola set piece seperti tadi. Sedangkan Atep masih membentur blocking dari pagar hidup Persema, dan kali ini giliran kesempatan Atep yang dilanggar. Tentu ini menjadi sudut yang berbeda untuk Persib melakukan set piece. Apakah ini juga kembali gagal? Kegagalan demi kegagalan dalam set piece tentu saja menambah rasa frustrasi para pemain Persib untuk bisa membongkar pertahanan Persema Malang. Ya, dan sekarang kita menantikan dari sudut yang cukup sempit apa yang harus dilakukan seorang Eka Ramdhani. Ya, Eka Ramdhani. Sebuah tendangan placing dari Eka Ramdhani masih berada di atas gawang dari Iko Mangputra. seperti tidak ada lagi kepercayaan diri, keyakinan untuk bisa menaklukkan gawang KP. Kita lihat kali ini begitu gampang sekali bola melayang di atas udara. Tidak biasanya Atep ataupun Eka berkali-kali gagal dalam melakukan eksekusi tanpa mengarah sekalipun ke gawang. Seperti ada tembok besar yang membuat bagaimana rasa percaya diri anak-anak Persib Bandung sulit untuk keluar dari tekanan internal mereka sendiri. Selain mereka juga dalam keadaan status tertinggal 0-3. Nova Arianto. Ya, skor akhir Persiba unggul 2-1 atas Persela Lamongan dan memantapkan posisinya di peringkat kedua klasemen Jarum Indonesia Super League di bawah Arema Indonesia yang masih bermain menghadapi Sriwijaya FC. Erlangga Sucipto, Budi Sudarsono kali ini masih Budi Sudarsono dan Budi Sudarsono. Luar biasa baik sekali. Ya, Kita lihat bagaimana skema yang sudah begitu apik diperagakan oleh anak Persib. Permainan segitiga dari Gonzales, kemudian diakhiri kita lihat capping yang baik sekali dari Budi. Masih saja gagal menembus gawang Iko Mangputra. Dengan kita lihat baik sekali Iko Mang dalam mengantisipasi tendangan menyusur tangan dari Budi Sudarsono. sebuah peragaan ketenangan, triangle teamwork tadi dari Tridente Persib, Erlangga, Eloko dan juga Budi. Belum memberikan satu hasil yang bagus, paling tidak untuk menepiskan ketertinggalan mereka 3 gol dari tuan rumah Persema Malang. Tapi paling tidak sedikit ada perbaikan. Kita lihat bagaimana mereka mendesain serangan dan menyelesaikan sebuah skema serangan. Kita mencatat dalam 7 menit terakhir sedikitnya ada 4 peluang dari set piece. Mudah kita lihat gimana Jainal tadi. Gampang sekali, betul. Nova Arianto, Haryono kali ini. Ya, cermin saya pikir dari rasa frustrasi. Iya, betul. Kita melihat bagaimana Eka dengan ekspresi yang tidak begitu happy melepaskan sebuah tendangan yang sangat-sangat spekulatif. Iko Mangputra masih belum juga mendapatkan sebuah tekanan berarti. Maman Abdurrahman kali ini. Dan Persema pun juga tampaknya sudah tidak terlalu bernafsu untuk menambah golnya. Ya, selain mereka juga berhemat secara stamina, boleh jadi seperti itu. Dan ini menjadikan sebuah modal berharga bagi Persema yang akan menghadapi derby ya, menghadapi Arema Malang di pertandingan berikutnya. Kita melihat bagaimana ketajaman Christian El Loco Gonzales.
Ya, Sutaji masuk, lebih menebalkan skuad Arema di lini kedua. Ya, ini bagaimana cuplikan gol dari Brima Pepito tadi di babak pertama. Kontribusi yang sangat baik dari Brima pada pertandingan sore hari ini. Dan Sutaji tentu semakin sulit bagi Persib. Karena Sutaji jelas memiliki karakter lebih defensif untuk menggalang lini tengah bersama Bima Sakti dan juga Robi Gaspar. Dan hanya meninggalkan seorang Jairon di depan. Ya, pelanggaran memang jelas dilakukan oleh MK Sansoleh. Robi Gaspar, Siswanto. Ini dia Sutaji, pemain yang baru masuk. Robi Gaspar kembali. Pierre Seme Patrick berikan bola kepada Zainal Ihwan. Atep membantu pertahanan. Duel dia. Ya, pelanggaran dari Siswanto terhadap Atep, dua pemain muda. Eka Ramdhani. Kembali Eka Ramdhani kali ini. Maksudnya kepada Erlangga Sucipto. Iya, tepat sekali kita lihat bagaimana penjagaan di barisan belakang Persema. Saya pikir ini pukulan yang pahit buat seorang Jaya. Karena dalam suhu partai kali pertama mereka tertinggal cukup telak, 3 gol. Dan sejauh ini dalam situasi yang pahit seperti ini, Jaya baru melakukan 1 pergantian pemain. Pelatih Subangkit kita lihat memberikan sebuah instruksi untuk bisa membuat para pemainnya tetap fokus dengan permainan walaupun mereka telah unggul sejauh ini. Muhammad Abdurrahman, Eka Ramdhani cukup baik, masih Eka Ramdhani kita lihat datang membantu Haryono, langsung saja bola dihalau. Menyisakan seorang Fafa Arianto. Ini dia Sinta Wicai Hatta Renakol. Christian Rone Martinez. Jairon Feliciano. Siswanto. Siswanto kali ini kita lihat melakukan sepak pojok kembali. Ya, mudah saja buat Sinta Wijay. Lempar ke dalam kali ini. Menurun memang tempo permainan di babak kedua ini. Persema Malang yang sudah unggul 3 gol lebih terfokus untuk menjaga kemenangan. Mereka lebih menunggu para pemain Persib Bandung untuk melakukan tekanan dan sesekali mencoba melalui kecepatan Siswanto. Jika submit kita lihat bagaimana space yang didapatkan Budi Sudarsono. Bima Sakti.
Berikan bola kepada Sutaji. Masih Sutaji. Harus diakui memang anak-anak Persema jauh lebih disiplin dibandingkan tamu mereka, Persib Bandung. Ketika mereka kalah bola, mereka cepat berada di wilayah permainan mereka. Ketika mereka bisa mendapatkan bola, dengan cepat mereka keluar menyerang. Nova Arianto. Eka Ramdhani kali ini. Erlangga Sucipto yang tadi diberikan bola. Kita harus katakan penampilan Persib pada sore hari ini benar-benar di bawah bentuk terbaik mereka. Gampang kehilangan bola. Kita juga mencatat bagaimana akurasi umpan yang dilepaskan oleh siapapun tidak bisa berbuah dengan maksimal. Pergantian pemain dari Persema Malang. Ya, kembali pergantian kali ini dilakukan oleh pelatih Subangkit. Jaya Teguh Angga dimasukkan menggantikan Jairon Feliciano. Jaya Teguh Angga. Satu keputusan yang saya pikir sangat edukatif dari Subangkit dalam keadaan memimpin telak 3-0. Subangkit memberikan satu tempat buat anak muda Jaya Teguh Angga dengan menarik keluar Jairon. Sebuah pentas yang bagus buat Jaya untuk terus menimba pengalaman dalam atmosfer Jarum Indonesia Super League. Pierre sama Patrick. Atep kali ini. Eka Ramdhani tadi dan kembali kepada Atep. Eka Ramdhani, ada M. Kamri yang memang bermain di sektor sebelah kanan kali ini. Berikan bola kepada Jaya Teguh. Dan baru saja masuk. Kita lihat bagaimana Jaya Teguh Angga. Ada 3 pemain yang memiliki nama Angga dalam pertandingan sore hari ini. Gilang Angga Kusuma, Erlangga Sucipto, dan sekarang ada Jaya Teguh Angga. Maman Abdurrahman kita lihat. Balik di kanan. Bima Sakti. Bima Sakti kali ini. Masih melebar dari gawang Sinta Wicai Hatta Ratanako. Menarik memang mencermati penampilan Bima yang dalam 2 musim terakhir selalu menyandang ban kapten. Kita dalam usia yang memasuki 35 tahun. Bima tetap eksis sebagai salah satu nama yang menakutkan di lini kedua. Cukup aneh memang kalau Jaya masih tetap belum melakukan pergantian pemain. Paling tidak memberikan medium buat anak-anak muda sebagai sebuah jam terbang. Sutaji kali ini. Ya, pelanggaran dari Fafa Arianto terhadap Jaya Teguh Angga. Kembali Sutaji. Masih Sutaji. Kepada Siswanto kali ini. Kerjasama dia. Bima Sakti. Hasil yang cukup baik sejauh ini dari Subangkit dalam pentasnya di Jarum Indonesia Super League bersama dengan
Persema Malang. Ya, praktis dalam 4 laga kandang mereka selalu bisa menang dengan menjamu tim-tim dengan reputasi besar. Persema pernah mengalahkan Persipura, Persiwa Wamena, Sriwijaya Palembang, dan sekarang sangat telak leading untuk tamu mereka dari Bandung, Persib. Atep kali ini. Kita melihat bagaimana supporting yang sangat terlambat. M. Camry kali ini. Masih ada Christian Rone Martinez. Ya, jelas kita lihat dorongan Jaya Teguh. Robi Gaspar berikan bola tadi kepada Sutaji. M. Kasam Soleh kali ini. Bima Sakti. Siswanto kali ini kosong, berikan umpan daerah. Sutaji kali ini melakukan sebuah serangan dari sektor sebelah kanan. Masih Sutaji, kita lihat. Haryono. Maman Abdurrahman. Eka Ramdhani. Umpan Eka Ramdhani kali ini. Ada Iko Mangputra. Kembali Eka Ramdhani. Ya. Susah sekali buat anak Bandung membongkar pertahanan Persema. Mereka juga seperti kelihatan tanpa determinasi yang bagus. Haryono. Maman Abdurrahman. Budi Sudarsono kali ini. Masih Budi Sudarsono. Kita lihat bagaimana Budi Sudarsono melihat-lihat sendiri. Masih Budi Sudarsono dalam kotak penalti. Iya, sebuah aksi individu yang sangat baik namun terlalu memaksa. Budi Sudarsono, ya sangat menarik kita lihat bagaimana terjadi pergantian penjaga gawang. Komang Putra yang bermain cukup apik. Tampaknya pelatih Subangkit melihat bahwa situasi sudah cukup aman sehingga ia berani memasukkan kiper kedua. Di mana Sukasto Effendi dipercaya untuk tampil di berapa sisa waktu ini untuk memberikan jam terbang kepada penjaga gawang nomor 2. Sukasto Effendi yang masih berusia cukup muda dibandingkan dengan usia tentunya dari seorang Iko Mangputra, 28 tahun usia dari seorang Sukasto Effendi. Ya, artinya apa? Subangkit memaksimalkan kesempatan yang didapatkan untuk melakukan rotasi lewat pergantian pemain. Karena pada saat yang sama kita melihat Jaya baru sekali melakukan pergantian pemain ketika Cucu dalam kondisi tidak bagus dalam keadaan cedera tadi, digantikan oleh Budi Sudarsono. Ya, ini juga mungkin boleh jadi sebagai sebuah cermin bagaimana Subangkit sudah merasa yakin bahwa pertandingan tidak akan berubah untuk kemenangan Persema dengan masukkan penjaga gawang cadangan. Ya, kita lihat salah sendiri, salah tumbuhan. Iya, kita melihat ya, bagaimana M. Camry, ya bola lebih dulu melenting
keluar dan hanya menerpa angin tendangan dari M. Kamri. Ada juga sepertinya salah tumpuan. Kamri. Ya, M. Kamri harus tanding keluar lapangan. Jaya Teguh Angga tadi. Christian Rone Martinez memberikan bola kepada Atep. Masih Atep. Jaya Teguh Angga. Balik kepada Sutaji. Siswanto kali ini. Ya, berhasil direbut oleh Atep. Masih Atep kita lihat kali ini. Para pemain Persib Bandung. Umpan daerah kepada Erlangga Sucipto. Dorongan kita lihat tadi dilakukan oleh Seme Pierre Patrick. Juga sebuah upaya yang cukup keras tadi dari Seme Patrick untuk menyingkirkan pergerakan akselerasi dari Erlangga Sucipto. Beda postur juga kita lihat. Ya, sudah untuk kesekian kalinya bola set piece di depan kotak 16 dengan berbagai sudut diperoleh oleh Persib Bandung, namun sejauh ini masih saja gagal. Kita lihat pemandangannya agak kontras. Kita lihat Suroso agak bercanda tadi dengan Christian Gonzalez yang masih belum mampu membobol gawang Persema Malang. Sudah cukup rileks memang anak-anak Persema Malang setelah unggul 3-0. Atep tadi Terlalu mudah. Sukasto Effendi. Ya, 3 menit tambahan waktu di babak 2. Dan apabila partai ini berakhir dengan skor masih sama 3-0, membuat Persema Malang akan naik peringkat ketiga klasemen Jarum Indonesia Super League, menggeser Persela Lamongan yang takluk dari Persiba Balikpapan di pertandingan tadi. Dan sebuah prestasi yang sangat baik tentunya bagi Subangkit. Bersama tim promosinya berada di jajaran 3 besar klasemen Jarum Indonesia Super League. Kita lihat bagaimana tangan dari Haryono langsung menampar M. Soleh. Inilah kebiasaan Haryono jika bermain bola duel 1 lawan 1. Acap kali tangannya liar, Ya, menerpa lawan. Haryono adalah breaker dengan tipikal keras dan kadang sulit untuk diajak kompromi. Kita melihat bagaimana pergerakan solo dari Kasan Soleh terhenti oleh sebuah gerakan tangan Haryono yang melayang tadi. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah wasit akan memberikan peringatan? Ya, tapi kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Eri Basari. Kita belum tahu siapa yang mendapatkan kartu kuning ini. Haryono adalah pemain yang paling banyak mendapatkan kartu bagi Persib Bandung. 3 kartu kuning dan 1 kartu merah telah ia terima. Ini menandakan Haryono juga harus absen di pertandingan berikutnya Persib Bandung dalam duel menghadapi Persija Jakarta nanti di Stadion Jalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, duel yang sangat prestisius dan Persib harus kehilangan 2 nama, paling tidak sejauh ini. Ya, Gilang Angga dan juga Haryono.
Suroso yang juga pernah mencetak gol dari jarak yang cukup jauh seperti ini ketika masih membela Arema Malang. Kita melihat bagaimana Gonzalez pun sudah berada di lini pertahanan. Ya, Suroso tadi. Sutaji. Duel dengan Gilang Angga Kusuma. Meninggalkan kelemahan permainan. Iya, jelas sekali handsball tadi Maman Abdurrahman. Kesempatan terakhir tampaknya bagi Persema Malang untuk bisa memperbesar kedudukan. Tapi apakah masih ada hasrat itu? Tidak ada yang tidak mungkin. Kita melihat bagaimana Seme pun seperti kebiasaannya dalam setiap set piece sudah berada dalam areal penalti lawan. Kita lihat kali ini sebuah percobaan dilakukan oleh Siswanto. Detik-detik terakhir kali ini. Serangan masih dari Persib Bandung melalui Atep. Budi Sorsono maksudnya tadi kepada Atep kembali dan akhir dari pertandingan di Stadion Gajayana Malang. Persema Malang unggul 3-0 atas Persib Bandung lewat 2 gol Jeron Feliciano dan juga sebuah gol dari Brima Pepito Sanusi. Dan inilah dia Subangkit.